Halo Bu Ana, gimana nih kabarnya? Halo juga Bu Dewayu, kabar saya baik dan sehat. Asungkare, selalu sehat. Ya, Tengkara hanya saja. Ada apa Bu Ana? Seperti ada sesuatu? Iya, sebenarnya saya sedang ada sedikit kendala, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Tidak, sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Coba Bu Ana ceritakan saja. Jadi ada apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya saya memiliki beberapa kendala, Bu. Apa Ibu bisa mendengarkan saya untuk saat ini? Baik, saya siap untuk mendengarkan Ibu. Kendala apa itu Bu Ana? Ya, jadi saya memiliki kendala-kendala dalam pembelajaran daring selama pandemi ini, Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Ana? Ya, sebelumnya terima kasih sekali Ibu sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktu untuk saya. Jadi, saya pada akhir-akhir ini ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya, terutamanya dalam pembelajaran daring ini, Bu. Baik, apa yang Bu Ana inginkan dari hasil mengobrol-ngobrol kita hari ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan sebuah solusi untuk kedepannya bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya lebih baik lagi. Baik, lalu apa ada lagi Bu Ana? Intinya untuk saat ini saya perlu teman cerita, teman sharing untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi, kendala yang terjadi pada diri saya. Baik, saya siap menjadi teman untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Ana. Nah sekarang Bu Ana ceritakan saja semuanya. Jadi apa yang Bu Ana rasakan saat ini? Untuk saat ini dalam pembelajaran daring saya merasa ada sedikit kesulitan di orang tua siswa karena salah satu penyebabnya di perangkat pembelajaran yang mereka rasa belum siap untuk dilakukan dalam pembelajaran daring ini, Bu. Oke, mengapa Bu Ana bisa berkata demikian? Ya, karena orang tua siswa banyak yang mengirimkan tugas-tugasnya itu tidak tepat waktu, Bu. Terutama saya di kelas 1, ketika mengirimkan tugas saya berikan batas waktu tidak sesuai. Kemudian melakukan tatap muka secara virtual melalui Zoom meeting juga tidak bisa mengikuti. Bahkan saya juga buatkan grup khusus untuk pembelajaran itu dengan aplikasi Edmodo, masih juga ada kendala seperti itu, Bu. Begitu. Kemudian apakah Bu Ana sudah menghubungi dan mengingatkan orang tua siswa tersebut? Sudah, tentunya sebelumnya saya menginformasikan melalui grup belajar yang saya buat. Kemudian saya juga sebelumnya sudah mensosialisasikan kepada orang tua siswa tersebut. Lalu apakah Bu Ana sempat menemui orang tua siswa secara langsung dan mengajak ngobrol terkait hal ini? Kalau untuk bertemu secara langsung dengan seluruh orang tua atau sebagian besar belum, Bu. Hanya saja beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan salah satu orang tua secara tidak sengaja. Nah, orang tua tersebut berkata bahwa dalam pembelajaran daring ini dia mengalami kesulitan dengan perangkat pembelajaran yang dia miliki karena tidak mendukung dalam pembelajaran daring. Oh begitu. Memang perangkat pembelajaran yang dimaksud orang tua tersebut seperti apa, Bu? Karena setahu saya ada berbagai jenis untuk perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran yang dimaksud itu adalah HP, Bu. HP-nya itu belum smartphone, jadi mungkin HP-nya masih jadul seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran, salah satunya itu. Baik, dengan HP yang belum smartphone tersebut, kendala apa yang dialami oleh orang tua siswa? Dengan kondisi HP yang belum smartphone tersebut, kendala yang dialami cukup besar, Bu, ya terutama tidak bisa bergabung di grup yang saya buat. Kemudian informasi juga karena pembelajaran daring tidak bisa tersampaikan secara langsung ke orang tua tersebut. Jadi adanya miskomunikasi dengan orang tua tersebut sehingga menghambat pembelajaran daring ini.
Lalu apa saja lagi yang dikatakan oleh orang tua tersebut saat ibu bertemu secara tidak langsung? Secara tidak langsung juga orang tua tersebut berkata bahwa ada orang tua yang sudah memiliki smartphone, hanya saja dia memiliki kendala tersendiri juga, Bu. Baik, dengan HP smartphone pun memiliki kendalanya sendiri. Kendala tersebut berupa apa, Bu Ana? Ya, seperti kita ketahui, dengan adanya pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat, salah satunya orang tua siswa. Dia berkata atau menyampaikan kepada saya bahwa untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli kuota. Jadi kuota itu penting dalam pembelajaran daring, hanya saja beliau tidak bisa membeli kuota. Itu yang menyebabkan salah satunya terhambat juga. Baik, berarti memang permasalahan yang terjadi pada orang tua siswa ibu adalah mengenai perangkat pembelajaran yang dimiliki. Kemudian apa ada hal lain lagi yang mengganggu pikiran Bu Ana? Ya, sebenarnya ada lagi, Bu Dewayu. Baik, apa itu Bu Ana? Coba ceritakan saja semuanya kepada saya. Begini Bu, saya memikirkan bagaimana caranya membuat pembelajaran daring ini menjadi lebih efektif. Terlebih lagi kita tahu jaringan internet di beberapa tempat atau di beberapa daerah itu berbeda-beda. Iya. Baik, selama ini apa saja yang sudah Bu Ana lakukan? Selama pembelajaran daring ini saya sudah melakukan semaksimal dan semampu saya lakukan itu menginformasikan lewat grup pembelajaran, kemudian memberikan rangkuman materi yang sesederhana mungkin saya berikan agar siswa lebih paham, juga melakukan tatap muka virtual lewat Zoom meeting agar kita tahu juga bagaimana reaksi siswa dengan pembelajaran kita, seperti itu. Baik, setelah Bu Ana melakukan itu semua, apakah Bu Ana sudah bertanya kepada siswa mengenai pendapat mereka terhadap pembelajaran daring yang Ibu sudah lakukan selama ini? Pernah saya tanyakan, hanya saja kepada beberapa siswa saja, Bu. Lalu apa yang dikatakan oleh siswa tersebut? Siswa tersebut berkata bahwa pembelajaran yang saya lakukan kurang efektif, jadi saya merasa kurang menarik mereka untuk belajar. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bu Ana lakukan selama ini, apa saja lagi yang bisa Bu Ana lakukan? Ya, saya sempat mencari informasi penting melalui internet. Saya juga mengikuti webinar. Dari sana saya belajar untuk sedikit merubah pembelajaran saya dengan membuat pembelajaran dengan PowerPoint, video pembelajaran, file rangkuman materi dengan PDF sehingga anak lebih mudah menangkap pembelajaran. Baik, bagus sekali Bu Ana. Kalau begitu dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Ibu yaitu kesiapan orang tua siswa dalam menyediakan perangkat pembelajaran khususnya seperti smartphone. Kemudian cara mengemas pembelajaran daring secara efektif. Benar begitu, Bu? Iya, benar, Bu. Lalu apakah Bu Ana sudah tahu penyebab dari permasalahan Ibu? Kemudian, apakah ada lagi yang Bu Ana rasakan selain itu? Tidak, Bu, untuk saat ini itu saja yang saya rasakan. Kira-kira setelah mengetahui penyebabnya, apa yang akan Bu Ana lakukan? Saya sudah memikirkan beberapa hal, hanya saja saya masih ragu dan bingung untuk melaksanakannya, Bu. Baik. Nah, dari hal-hal yang sudah Bu Ana pikirkan, hal mana yang akan menjadi prioritas Bu Ana? Ya, jadi pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen diagnosis terlebih dahulu kepada orang tua siswa. Di sana saya akan meminta siswa ke sekolah secara bergiliran dan meminta orang tua siswa untuk mengisi lembar kuesioner terkait dengan pembelajaran ini. Kemudian saya juga akan memaksimalkan
sumber daya yang ada dalam pembelajaran daring ini sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah yang baik sekali Bu Ana. Nah, kira-kira apakah ada lagi selain itu yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan selain itu, saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, juga dengan rekan guru yang lain, sharing terkait pembelajaran ini agar lebih efektif dan sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi siswa. Selain itu juga apabila ada siswa yang tidak bisa dalam pembelajaran daring, saya akan melaksanakan luring tapi tetap berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, bagus sekali Bu Ana. Saya suka dan tertarik dengan apa yang Ibu capai dari diskusi kita hari ini. Kemudian, apakah dengan melakukan asesmen diagnostik dan sharing bersama rekan guru serta kepala sekolah tersebut dapat memecahkan permasalahan yang Ibu alami saat ini? Tentunya saya berharap dengan hal tersebut dapat tercapai sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran daring ini lebih nyaman, lebih tenang, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Baik. Kemudian, dari diskusi kita hari ini, apakah Bu Ana bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang saya akan lakukan asesmen diagnostik tadi dengan meminta orang tua siswa ke sekolah mengisi kuesioner, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Nah, bagus Bu Ana. Bagaimana selanjutnya Bu? Hal apa yang paling cepat bisa Bu Ana lakukan? Ya, saya akan menginformasikan jadwal kepada orang tua siswa kapan bisa ke sekolah untuk mengisi lembar kuesioner tersebut. Kemudian membuat janji dengan kepala sekolah juga dengan rekan guru yang lain untuk melakukan pertemuan membahas terkait kendala ini. Baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ana dalam menjalankan rencana aksi ini? Ya, yang dapat membantu saya rasa rekan guru yang lain bisa saya ajak untuk sharing dengan barangkali memiliki kendala yang sama, jadi kita bisa saling memberikan masukan atau masalah apa bisa kita saling berbagi informasi. Baik, bagus sekali Bu Ana. Saya yakin Bu Ana pasti bisa menjalankan rencana aksi ini dengan baik. Saya berharap semoga semuanya berjalan lancar. Iya Bu Dewayu, mudah-mudahan. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan mendengarkan curhatan saya melalui diskusi ini. Sama-sama Bu Ana. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita-cerita dari Ibu. Iya. Semangat selalu.